semua, kita akan meneruskan kuliah kita di kuliah stem cell yang ke-8. Bagaimana UTS-nya? Kalau dilihat dari nilainya, semuanya bagus. Beberapa yang banyak salah itu ada di bagian yang pertama adalah di bagian sumber stem cell. Sumber stem cell itu ada 3, yaitu untuk embryonic stem cell, adult stem cell, dan indus pluripotent stem cell. Itu banyak yang salah. Kemudian di pertanyaan terakhir, apakah stem cell bisa digunakan untuk menyembuhkan COVID? Kalau Anda cari, beberapa penelitian sudah dilakukan. Faktor utama stem cell berpotensi untuk bisa digunakan untuk penyembuhan COVID-19 adalah yang pertama, seperti diketahui bahwa virus SARS-CoV-2 itu banyak berikatan dengan reseptor AC2 di sel. Dan nanti kalau Anda cari, reseptor AC2 itu ada di hampir semua sel manusia. Artinya, COVID-19 akan menyerang hampir semua organ, hampir semua jenis sel. Kerusakan ini bisa ditanggulangi dengan penggunaan stem cell. Yang kedua adalah sistem imunnya. 2 faktor ini yang menjadi faktor utama kenapa stem cell berpotensi untuk bisa menjadi terapi COVID-19. Tetapi tentu saja tidak sendiri. Harus didampingi dengan obat-obat yang ada sekarang. Jadi kalau yang ada sekarang banyak digunakan seperti chloroquine, remdesivir, Avigan, itu digunakan untuk memblok supaya tidak merusak, tidak menginfeksi sel. Kemudian sel yang rusak nanti akan diperbaiki oleh stem cell. Baik, kita kembali ke kuliah stem cell yang ke-8. Anda bisa lihat PPT-nya. Judulnya kali ini adalah kultur dan diferensiasi stem cell, terutama bagian ektoderm dan mesoderm. Pluripotensi itu pertama diketahui dengan uji seperti ini. Jadi dari kultur sel stem cell kemudian diuji cobakan, ditransplantasikan ke hewan coba. Sekitar 6-8 minggu, maka terjadilah teratoma, yaitu semacam tumor. Dari tumor itu terdiri dari beberapa tipe jaringan, macam-macam di dalamnya. Jadi ada rambut, otot, tulang, atau gigi. Jadi sifat pluripotensi itu awal mula pertama dibuktikan dengan ini. Diferensiasi adalah proses menjadi sel yang berbeda-beda. Stem cell embryonik dapat berkembang menjadi lapisan ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Sel embryonik perlu didiferensiasi menjadi sel yang dibutuhkan sebelum digunakan dalam terapi. Jadi ada beberapa terapi yang memang ditujukan untuk memperbaiki jaringan tertentu, dan tentu saja selnya harus didiferensiasi sesuai dengan targetnya itu. Segala macam penelitian dilakukan saat ini agar dapat melakukan diferensiasi stem cell secara in vitro. Jadi, dari in vitro berarti di luar tubuh.
Jadi di dalam eksperimen, di dalam kultur sel misalnya, kultur sel dari stem cell kita mau mengembangkannya menjadi sel yang lain yang kita tuju. Gitu. Dilihat di slide-nya bahwa prinsip diferensiasi itu dari stem cell nanti bisa diubah menjadi sel lemak, tapi tentu saja kayaknya jarang yang mau mendiferensiasi menjadi sel lemak. Kemudian sel tulang, karena ada banyak problem di tulang. Kemudian sel darah, misalnya kanker darah. Kemudian sel sistem saraf, ini yang stroke misalnya. Kemudian epitelial, sistem imun, seks sel, dan otot. Ya, imun sel ini juga tadi yang berhubungan dengan perbaikan dalam sistem imun yang terkena COVID-19. Lihat di slide-nya lagi proses diferensiasi menurut lapisan-lapisannya. Jadi kalau embrio body atau dari stem cell embryonik atau dari iPS itu menjadi embryoid body, kemudian berkembang sesuai dengan lapisannya. Ada yang ektoderm pada awalnya, setelah itu ektoderm akan membentuk lapisan kulit, neuron atau pigmen. Kemudian bagian mesoderm itu ada sel jantung, skeleton dengan utama penyangga tubuh, kemudian saluran-saluran, kemudian sel darah merah atau smooth muscle cell, ini yang ada di saluran pencernaan. Slide selanjutnya, proses diferensiasi ini spesifik menurut sel yang akan dituju. Yang menjadi faktor utama adalah penambahan suplementasi faktor pertumbuhan. Inilah yang saat ini para peneliti sedang mencari yang mana sih yang bisa dikembangkan untuk mensuplementasi stem cell ini menjadi sel-sel yang diinginkan. Misalnya lapisan ektoderm akan diubah menjadi neural atau sel-sel yang menyusun neuron. Eksperimen yang dikembangkan adalah menggunakan neural basal medium. Nanti di tugas Anda, di situ Anda melakukan pencarian beberapa resep yang dikembangkan untuk mengubah stem cell menjadi turunan ektoderm dan mesoderm apa saja. Nah, di gambar selanjutnya ada foto dari sel neuron. Nah, ini yang ditumbuhkan di dalam tadi NBM. Berbeda sekali kan sudah bentuknya. Sel neuron mempunyai bentuk yang spesifik, ada apa namanya ya, kayak cabang-cabangnya yang banyak. Ini neuron, kita tahu itu sel neuron kalau bentuknya seperti itu. Dari morfologi kita langsung tahu itu neuron. Tapi bisa diwarnain juga di sini mana yang jadi kepalanya, mana yang jaringan-jaringan aktinnya. Diferensiasi menjadi lapisan mesoderm, misalnya yang paling utama, yang penting dalam turunan mesoderm ini adalah hematopoietik atau turunan yang akan bentuk sel darah. Beberapa dikembangkan adalah HMNP4, HVGF, HSCE, HFLT,
HIL3, HIL6, HIGF2, dan darbopoietin, derivat dari eritropoietin. Anda cari nanti itu apa? HMP3, FGF, HSC, HFLT, dan sebagainya. Inilah sebenarnya kalau di kultur jaringan kita mengenal hormon yang akan mau membentuk akar, mau membentuk daun, mau membentuk akar. Nah, kalau di sini ada ini growth factor suplemen tadi. Diferensiasi sel hematopoietik diperlukan dalam rangka uji viabilitas dan fungsi sel. Apabila diperlukan untuk terapi, maka tidak perlu diferensiasi. Ya, pada pelajaran yang lalu saya sudah mengupakan bahwa saat ini yang dilakukan oleh dokter adalah menyuntikkan stem cell yang belum terdiferensiasi ke daerah target. Nah, kalau yang ini kita siapkan dulu menjadi sel yang dibutuhkan, baru nanti dimasukkan. Itu bagian kuliah tentang ektoderm dan mesoderm. Di tugas nanti Anda bisa mengeksplor lagi bahwa saat ini banyak sekali variasi dari media-media dengan suplementasi atau growth factor yang dikembangkan, baik dengan rekombinan, baik dengan natural product. Inilah yang saat ini kita bisa cari, bisa kita eksplor. Demikian kuliah untuk yang kuliah 8 tentang diferensiasi dari ektoderm dan mesoderm. Jadi saya tunggu tugasnya. Ini bagian dari penilaian tugas. Dan selamat mencari, mengeksplorasi apa saja di dalam diferensiasi ini.